Halo sahabat, kembali lagi di AG Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan banyak rezekinya. Tetap semangat, jaga kondisi, dan jangan lupakan ibadah ya. Di kesempatan kali ini, Kan AG akan menceritakan sebuah film lawas Indonesia yang berjudul Dewi Angin-Angin. Film yang dirilis pada tahun 1994 ini adalah sebuah film kolosal tanah air tentang ilmu silat aliran sesat dan juga penguasa alam gaib Ratu Laut Kidul atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Udah penasaran dengan alur cerita selengkapnya? Yuk kita langsung saja OTW. Diceritakan, Dewi Angin-Angin ini adalah seorang putri raja yang sangat cantik. Namun, dia diusir dari istana oleh ayahnya sendiri. Dikarenakan ia telah melanggar tata krama, yang mana dia telah melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki di luar pernikahan. Dan akhirnya, Dewi Angin-Angin ini pergi ke sebuah gua di pesisir pantai selatan untuk bertapa. Setelah melakukan tapanya berhari-hari, tiba-tiba terdengar suara misterius agar Dewi Angin-Angin menghentikan pertapaannya dan terjun ke dalam laut. Dan sejak itulah ia pun dijadikan Ratu Pantai Selatan, atau yang dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Manusia akan mengenalmu sebagai Nyi Roro Kidul. Sekarang adalah ratu kami. Di tempat lain, seorang guru beraliran sesat yang bernama Umbul Suko telah mewarisi ilmunya kepada 3 muridnya, yaitu Lembu Abang, Lo Ijo, dan juga Wiro Gander. Lalu Umbul Suko berpesan kepada ketiga muridnya itu bahwa ada satu pantangan dari kesaktian dan kekebalan ilmu mereka, bahwa jangan sampai terkena percikan darah dari seorang keturunan penguasa alam gaib. Hindari percikan darah dari keturunan penguasa alam gaib. Kemudian Umbul Suko memerintahkan bahwa saat inilah Wiro Gander untuk memimpin dan menguasai wilayah Ketemenggungan dan menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Dan sejak saat itulah wilayah demi wilayah terus diserang oleh Wiro Gander dan gerombolannya. Ternyata, kekacauan yang dilakukan Wiro Gander dan komplotannya itu mulai membuat Temenggung Tirtomulyo menjadi khawatir. Meskipun para prajuritnya sangat siap untuk berperang, akan tetapi dia sadar kekuatannya belum mampu menandingi kehebatan mereka. Hamba dan pasukan siap menghadapi Wiro Gander. Kita tidak akan mampu menandingi mereka. Sementara itu, kekhawatiran juga dirasakan oleh Temenggung Condro Rekso, karena dia juga sadar bahwa kekuatan pasukannya belum sanggup untuk mengalahkan pasukannya Wiro Gander. Dan satu-satunya cara adalah harus bersatu dengan Temenggung Tirtomulyo. Namun karena dua Temenggung ini dulu pernah berselisih paham, jadi satu-satunya alasan untuk bersatu kembali, yaitu harus dengan melamar Argandini, putrinya Tirtomulyo,
untuk Aryo Sito yang merupakan putra dari Temenggung Condro Rekso. Bagaimana, Ngger? Kalau memang ini jalan yang terbaik, Ananda menjunjung tinggi tah ayahanda. Langkah ini adalah satu-satunya ke arah persatuan. Sementara itu, kabar akan melamarnya Aryo Sito telah tersampaikan kepada Temenggung Tirtomulyo. Kemudian, sang ibu pun mendesak Argadini untuk menerimanya. Demi keutuhan wilayah mereka ini. Ini demi keutuhan wilayah kita. Argadini mengerti, Bu. Singkat cerita, dengan membawa seserahan bersama pasukannya, Aryo Sito pun berangkat untuk melamar Argadini. Namun saat di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh gerombolan Wirogender. Sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Amankan peti, cepat! Paman, minta bantuan. Lapor pada ayahanda. Sementara itu, Wirogender yang mengira bahwa Aryo Sito telah tewas. Lantas dia memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan mayatnya ke Temenggung Tirtomulyo. Kirim mayatnya ke Tirtomulyo. Raden Arya Seto, pasti perbuatan Wirogender. Bawa dia masuk. Rupa-rupanya, luka Aryo Sito sangat parah, hingga sang tabib pun tak mampu mengobatinya. Lalu Temenggung Tirtomulyo masuk ke sebuah ruangan untuk melakukan ritualnya. Dan ternyata tanpa diketahui oleh siapapun, Temenggung Tirtomulyo ini mempunyai hubungan khusus dengan penguasa Laut Kidul, yaitu Nyi Roro Kidul. Tentang Aryo Seto. Kanjeng Ratu sudah tahu. Ternyata, Nyi Roro Kidul sudah mengetahui tentang apa yang terjadi. Lantas, ia menyuruh Tirtomulyo untuk mengantarkan Aryo Sito ke istananya di Laut Kidul dengan cara dilarung. Namun Tirtomulyo pun harus satu rakit dengan Aryo Sito. Kau harus satu rakit dengan ke istanaku di Laut Kidul dengan cara dilarung. Baik, Kanjeng Ratu. Dan kemudian, dengan disaksikan oleh para keluarganya, Aryo Sito pun dilarung. Lantas, ketika sudah sampai di tengah laut, rakit mereka pun tersedot pusaran air yang membawa mereka ke istananya Nyi Roro Kidul. Dan akhirnya, Aryo Sito pun diobati serta belajar ilmu di dasar laut. Setelah mengobati Aryo Sito, Nyi Ratu itu menyuruh seorang pemuda yang bernama Raden Ronggo untuk menghentikan semedinya. Dan dia disuruh untuk menghadapi dua makhluk yang bernama si Gundul dan si Tanduk. Darlah dari semedimu, Ananda Ronggo, tingkat terakhir dari ilmumu. Hadapilah Ki Gundul dan Ki Tanduk. Sementara itu, Temenggung Tirto yang penasaran. Ia pun menanyakan, siapa pemuda itu? Yang ternyata, Raden Ronggo itu adalah anak mereka berdua. Namun Kanjeng Ratu itu merahasiakannya, dan tak ingin satu orang pun tahu kalau si Ronggo adalah anaknya. Dia putra kita. Putra kita. Lalu kemudian, Nyi Roro Kidul itu menitipkan Raden Ronggo kepada Temenggung Tirtomulyo, yang sebenarnya adalah ayah kandungnya sendiri. Ananda Ronggo, malam ini juga kau harus berangkat. Kepada dialah kau kutitipkan. Sesampainya mereka di keraton, Raden Ronggo pun dijadikan panglima perang untuk menghadapi Wirogender. Sementara Argentini yang melihat ketampanan Raden Ronggo, ia pun langsung jatuh hati kepadanya. Namun sebelum semakin jauh, Temenggung Tirtomulyo pun langsung melarang Argentini mendekati Raden Ronggo. Karena sesungguhnya mereka berdua itu adalah saudara kandung, namun beda ibu. Kau harus jauhi dia, anak. Kenapa ayahanda? Jangan bertanya.
Di tempat lain, telah terjadi kekacauan di sebuah desa yang dilakukan oleh Lembu Abang dan Loh Ijo. Dan inilah saatnya bagi Raden Ronggo untuk beraksi. Dan dalam kekacauan tersebut, Raden Ronggo berhasil menyelamatkan seorang gadis desa yang sangat cantik, yang bernama Loro Sinto. Dan semenjak pertemuan itulah, mereka berdua akhirnya sama-sama saling jatuh cinta. Kini tibalah saatnya Raden Ronggo untuk menghadapi Lembu Abang dan Loh Ijo. Dan dalam pertarungan itu, Lembu Abang pun akhirnya tewas di tangan Raden Ronggo. Sementara itu, Loh Ijo berhasil kabur setelah dia dihajar oleh Raden Ronggo. Sementara itu, Temenggung Tirto yang khawatir dengan keadaan Raden Ronggo, dengan menggunakan ilmu merogoh sukmanya, dia pun menemui Kanjeng Ratu untuk meminta bantuannya. Lantas dengan melemparkan sebuah batu merah, Kanjeng Ratu dan Tirto Mulyo pun akhirnya bisa melihat keadaan Raden Ronggo, yang ternyata ia sedang bermesraan dengan seorang gadis. Siapa gadis itu? Yang jelas bukan keturunanmu atau keturunanku. Dan kemudian, sang Temenggung itu memerintahkan patihnya untuk mengirimkan bekal dan beberapa prajurit untuk Raden Ronggo. Namun sang Temenggung itu meminta mereka untuk merahasiakan tempat di mana Ronggo berada. Tapi ternyata, perkataan Temenggung itu didengar oleh Argandini, anaknya. Sehingga Argandini pun langsung bergegas pergi menemuinya. Dan betapa hancur hatinya saat dia melihat laki-laki yang ia cintai ternyata sedang berduaan dengan gadis lain. Akan kuceritakan semua ini pada ayahanda. Kau telah menyakiti hatiku, Ronggo. Hiya! Kemudian, Argandini menceritakan hal itu kepada ayahnya, dengan harapan ayahnya akan melakukan sesuatu untuknya. Tapi sebaliknya, ayahnya justru sangat merestui hubungan Raden Ronggo dengan gadis desa tersebut. Namun di waktu yang bersamaan, Aryo Sito yang disuruh kembali oleh Nyi Roro Kidul, ia pun datang dengan tujuan menyadarkan cinta buta si Argandini terhadap Raden Ronggo. Namun rupanya, semua itu percuma, karena Argandini tidak ada rasa sedikit pun terhadap Aryo Sito. Argadini, kenapa kau lari? Maaf, Ariseto. Argadini, Mengetahui sikap Argandini terhadap Aryo Sito seperti itu, ayahnya pun jadi sangat marah karena ia khawatir kalau Temenggung Condro Rekso justru akan menyerangnya. Namun rupanya, Argandini tidak memperdulikannya. Bahkan ia pun nekat berpamitan untuk pergi meninggalkan istana Ketemenggungan. biar dia mencari jalannya sendiri. Di Banyu Sakti, datanglah. Dalam dirimu memenuhi oleh rasa dendam, aku tidak akan menerima kau sebagai murid. Tapi kemudian, tak berselang lama, Umbul Suko datang dan menawarkan diri kepada Argandini bahwa dia bersedia menjadi gurunya. Dan tanpa menunggu jawaban dari Argandini, Umbul Suko pun langsung membawanya. Sementara, Ki Banyu Sakti yang melihat hal tersebut, ia pun mencoba menyelamatkan Argandini dari orang yang memiliki ilmu sesat. Dalam pertarungan sengit itu, Ki Banyu Sakti dikalahkan oleh Umbul Suko dan akhirnya tewas.
Sementara Argandini, dia dibawa ke markasnya Umbul Suko dan dibekali ilmu hitam. Karena sudah dipengaruhi, dia pun menuruti semua yang diperintahkan Umbul Suko. Lalu, dia diperintahkan untuk menghabisi Temenggung Condro Rekso. Temenggung Condro Rekso. Sementara itu, Temenggung Condro Roso yang marah akibat lamaran putranya ditolak. Dia pun mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Temenggung Tirtomulyo. Tetapi belum sempat mereka berangkat, Argandini yang sudah memiliki ilmu kesaktian itu, ia pun datang untuk menghabisinya. Ayahanda. Dan kemudian, Raden Aryo Seto pun menghadap kepada Temenggung Tirtomulyo dan melaporkan kejadian yang menimpa ayahnya itu. Sementara di tempat lain, Loh Ijo menculik Loro Sinto untuk diserahkan kepada Argandini. Sementara Raden Ronggo yang mencoba menyelamatkannya, ia pun terpaksa menyerah setelah diancam Loro Sinto akan dihabisinya. Nyi Roro Kidul yang mengetahui kekacauan yang terjadi. Lantas ia menyampaikan kepada Temenggung Tirto agar dia berangkat ke markasnya Wirogender untuk membebaskan Argandini dari pengaruh ilmu hitam. Dan akhirnya Temenggung Tirto bersama pasukannya pun berangkat dan menyerang markas Wirogender. Atasi mereka. Pertemuan ini yang kutunggu. Argandini yang masih dalam pengaruh ilmu hitam itu, dia mencoba menyerang ayahnya sendiri. Namun berkat keris yang sudah diberi kekuatan oleh Nyi Ratu, akhirnya Argandini pun kembali tersadar. Sementara Wirogender yang tak terima, dia pun langsung menyerang Temenggung Tirtomulyo. Sementara Raden Ronggo yang berhasil lepas dari ikatannya itu, dia langsung menyerang Loh Ijo dan Wirogender. Sementara itu, Temenggung Tirto yang dalam keadaan sekarat itu, akhirnya dia berterus terang kepada Argandini bahwa Raden Ronggo adalah saudara kandungnya dari beda ibu. Sebelum tewas, Temenggung Tirto memberikan kerisnya kepada Argandini untuk menjaga dirinya. Dan pertarungan pun terus berlanjut. Rupanya, begitu sulit untuk mengalahkan Wirogender. Tapi akhirnya, Wirogender tewas di tangan Raden Ronggo. Setelah dia terkena percikan darah Raden Ronggo, yang merupakan keturunan dari penguasa makhluk gaib. Setelah tewasnya Wirogender, Umbul Suko pun muncul dengan tiba-tiba. Namun di waktu yang bersamaan, Nyi Roro Kidul juga muncul dan langsung menghabisi Umbul Suko. Dan kemudian film pun selesai. Setiap manusia yang mempelajari ilmu hitam tidak saja membahayakan orang lain, tapi juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Percayalah, hanya kepada Gusti yang Maha Agung